Cerita dimulai dengan memperlihatkan wawancara beberapa pemain sepak bola profesional. Ini merupakan pertandingan terakhir mereka sebelum menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Awalnya para wartawan bertanya pada kapten tim, namun ada satu wartawan yang bertanya pada Yoon Hongdae, di mana dia bertanya. 혹시 어머니의 도피를 돕고 계신가요? Lalu tibalah hari pertandingan tersebut. Seperti sepak bola pada umumnya, banyak terjadi pelanggaran, terutama yang dilakukan tim Park Sung-chan. Ada satu momen di mana kapten tim berhasil merebut bola. Saat ia menggiring bola itu, di sebelahnya terlihat Hongdae yang berlari dengan sangat kencang. Tapi anehnya, mereka bukan mengejar bola, malah itu terlihat seperti mereka sedang lomba lari. Pertandingan itu pun berakhir dengan kekalahan tim Kapten Park. Banyak orang yang menghujat Hongdae karena aksinya di lapangan, tak terkecuali wartawan yang kita lihat tadi, di mana saat itu dia menanyakan pertanyaan yang sama, hingga Hongdae yang sudah tak tahan lantas menusuk mata pria itu. Tentu saja, aksinya itu kembali menjadi sorotan, bahkan mereka membuat animasi lucu. Mata pria itu memang baik-baik saja, namun akibat kekerasan itu, Hongdae mendapat hukuman dari Asosiasi Sepak Bola, di mana Hongdae diberhentikan sementara dari dunia sepak bola. Lalu kita diperkenalkan dengan Lee So-min. Dia merupakan pembuat film dokumenter. Saat ini dia sering meliput tentang sepak bola tunawisma, di mana itu merupakan pelatihan sepak bola bagi para tunawisma. Mereka tergabung dalam timnas Republik Korea yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia di Hongaria untuk pertama kalinya. Melihat Hongdae yang sekarang tidak ada kegiatan, dia mengajaknya untuk menjadi pelatih tim tunawisma tersebut. Hongdae sempat menolak mengingat dia tidak punya pengalaman menjadi pelatih. Namun direkturnya berkata kalau lebih baik dia menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang berguna, apalagi sebentar lagi Hongdae akan pensiun. Hingga Hongdae pun setuju dan hari itu pertama kali ia menemui mereka. Sementara So-min meliput kegiatan mereka yang nantinya akan dibuat film dokumenter. Namun Hongdae terlihat masih sangat kaku, apalagi So-min beberapa kali menghentikannya karena dialognya yang salah dan tubuhnya yang kaku. Setelah perkenalan dan kata-kata motivasi, maka mereka akan memulai pertandingan seleksi. Sebenarnya bagian seleksi ini hanyalah formalitas, karena seburuk apapun bakat mereka, nantinya mereka akan tetap diterima dalam timnas. Lalu kita akan berkenalan dengan mereka. Ini adalah Kim Hwan-dong, usianya 55 tahun. Dulu dia merupakan CEO perusahaan terkenal, namun dia kecanduan alkohol dan seks bebas yang membuat perusahaannya bangkrut. Lalu pria ini bernama Sun Bom-soo. Dia punya seorang kekasih yang menderita cacat mental. Kemudian John Hyo-bong. Dia dan mantan istrinya punya seorang putri yang duduk di bangku sekolah dasar. Diketahui mantan istrinya menikah lagi dengan orang Australia dan akan segera pindah ke sana bersama putrinya. Ini John Moon-soo. Katanya dulu dia seorang gangster. Dia bilang dia sedang diburu, jadi dia pura-pura menjadi tunawisma. Dia punya sifat unik di mana sering terjadi perubahan kepribadian mendadak. Yang awalnya dia terlihat brutal dan gagah, bisa seketika berubah menjadi kemayu dan melankolis. 어머니는 축구가 싫다고 하셨어. Setelah pelatihan, di malam harinya Hongdae menemui ibunya. Seperti perkataan wartawan tadi, ibunya saat ini memang menjadi buronan. Dan sekarang ia terus berpindah untuk menghindari polisi. Sesekali ia sengaja mengikuti putranya untuk sekedar berbincang dengannya. By the way, ibunya buron karena kasus penipuan. Sebelumnya ia mengambil semua uang Hongdae untuk berbisnis. Dan ibu ini sudah buron selama 2 tahun. Di belakang mereka ada seorang pria yang mengikuti, yang ternyata itu adalah kenalan ibunya. Ibunya juga berkata kalau dia adalah pria yang baik dan dia bisa mempercayai pria tersebut. Hari itu mereka mendapat kabar bahwa salah satu atlet mereka yang bernama Bum-soo tiba-tiba memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Dan tugas mereka kali itu adalah memaksanya untuk kembali. Kita akan ceritakan lebih jauh kisah hidupnya. Diketahui kalau Bum-soo lahir tanpa keluarga. Dia dibesarkan dengan berpindah-pindah. Sejak usia 17 tahun, dia bekerja sebagai buruh pabrik. Impiannya adalah menyewa rumah untuk dirinya sendiri. Suatu hari, setelah tabungannya cukup, dia mengalami kecelakaan di tempat kerja.
Untuk mengobati luka-lukanya, Bumsu menghabiskan semua uang tabungannya. Akibat kecelakaan itu, tubuhnya menjadi cacat dan dia kehilangan harapan lalu mulai berkeliaran di jalan. Namun di malam itu dia mengalami kekerasan yang membuat semangat hidupnya semakin menipis. Untungnya saat itu dan untuk pertama kalinya ada seorang yang membuat dirinya tak terluka lagi. Wanita itu menderita cacat mental dan untuk balas budi atas kebaikannya, Bumsu bekerja keras untuk pengobatan kekasihnya itu. Untuk mencukupi kebutuhan mereka, Bumsu sekarang menjadi penjual majalah. Karena profesinya, jadi tidak sulit bagi mereka untuk menemukannya. Tapi mungkin butuh sedikit usaha untuk membujuknya agar mau kembali. Sebenarnya Bumsu memilih berhenti karena dia tidak sampai hati meninggalkan istrinya saat ia bertanding di kejuaraan nanti. Tapi saat itu istrinya memberikan roti kesukaannya pada Hongdae dan berkata kalau dia suka pemain sepak bola yang tampan. Yang akhirnya hal itu membuat Bumsu memilih untuk kembali bermain. Dan mungkin karena cemburu, dia jadi sangat bersemangat. Namun karena terlalu bersemangat, dia malah mematahkan kaki Hwandong. Ya walaupun setelahnya Bumsu merasa sangat bersalah, apalagi Hwandong butuh waktu 1 bulan untuk penyembuhannya. Dan mereka tidak bisa lanjut tanpa dia karena dia merupakan pemain dengan tendangan yang bagus. Dulu waktu dia masih kaya, dia sering melupakan keluarganya bahkan sering melakukan KDRT. Dia menikmati kehidupan sambil minum dan berpesta. Namun suatu hari dia ditangkap karena melakukan kecurangan. Ketika keluar dari penjara, dia menjadi gelandangan. Hari-harinya dihabiskan dengan minum sampai tubuhnya tak sanggup lagi. Melihat hidupnya yang tanpa arah, istrinya memutuskan untuk bercerai dan hak asuh putrinya tentu ada pada istrinya. Sejak hari itu Hwandong memutuskan untuk menjauhi alkohol. Bahkan sampai sekarang dia tidak pernah meminumnya lagi. Saat ini dia mendapat kabar kalau putrinya sudah melahirkan. Namun hingga kini dia belum berani menemuinya. Setelahnya mereka pun berdiskusi karena pertandingan akan diselenggarakan sebentar lagi. Sementara dengan keadaan Hwandong tidak mungkin baginya untuk ikut latihan. Tapi tanpa dia mereka tidak punya pemain yang punya tendangan bagus. Yang akhirnya In-kuk berkata kalau dia tahu seseorang yang bisa menggantikan Hwandong. Dia adalah Kim In-sun. Usianya masih sangat muda, namun setiap harinya dia harus bekerja menjual majalah. In-sun juga terkenal sebagai pemalu. Hongdae pun menyampaikan tujuan mereka menemuinya, di mana mereka ingin merekrutnya untuk menggantikan Hwandong, dan In-sun langsung menyetujuinya. Keesokan harinya mereka menunggu In-sun di lapangan, tapi beberapa waktu menunggu, dia tak kunjung datang. Sedikit kita ceritakan tentang hidupnya. Ketika dia berusia 7 tahun, orang tuanya berencana untuk mati bersama. Mereka bahkan meracuni In-sun juga, tapi untungnya dia selamat. In-sun didiagnosa menderita afasia, yaitu semacam gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Untungnya dia punya seorang teman dekat yang selalu bersamanya. Perlahan dia bisa berbicara lagi dan kembali bersekolah. Hubungan pertemanan mereka terus berlangsung sampai usia remaja, dan kali itu mereka sudah jadi sepasang kekasih. In-sun juga sempat menabung untuk biaya kuliah pacarnya dan memintanya berhenti bekerja agar bisa fokus dengan kuliah. Wanita itu berkata akan berhenti bekerja dan akan kuliah sesuai yang In-sun minta. Namun dia akan bekerja sampai mendapatkan bonus. Lalu tibalah hari di mana dia menerima bonus. Dan ia merayakannya dengan pergi tamasya dengan para pekerja pabrik. Dan insiden itu pun terjadi. Polisi bahkan tak bisa menemukan tubuhnya. Dan hingga saat ini In-sun percaya kalau kekasihnya itu masih hidup. Hongdae berkata kalau pelatihan dan pertandingan nanti akan disiarkan secara nasional. Jadi In-sun bisa memanfaatkan hal itu untuk memberitahu kekasihnya bahwa selama ini dia masih mencarinya. Hari itu, Hongdae kembali melatih timnya yang sekarang anggotanya sudah lengkap. 8살 때였나? Mereka dilatih dengan berbagai macam teknik, mulai dari menggiring bola hingga menendang bola ke gawang yang tidak ada penjaganya. Seperti yang In-kuk bilang, tendangan In-sun sangat bagus. Bahkan dari semua kesempatan, dia berhasil memasukkan semuanya. Tapi anehnya, tendangannya jadi tidak terarah ketika bola itu bergulir. Mereka juga diberi latihan fisik dengan berlari memutari lapangan. Tapi mungkin karena faktor umur membuat stamina mereka sangat sedikit. Hongdae sempat memberi kata-kata motivasi dengan berkata mereka adalah sampah dan orang-orang lemah yang gak berguna.
Dan karena motivasi tersebut, Bumsu menantangnya bertanding 5 lawan 1. Tapi walaupun dengan jumlah yang gak seimbang, Hongdae dapat mengalahkan mereka dengan skor telak 5-0. Ketika Hongdae merayakan kemenangannya, putri Hyubong yang baru pulang sekolah datang menemui ayahnya. Di sana dia menceritakan sedikit tentang ayahnya. Menurutnya ayahnya adalah orang yang terlalu baik dan terkesan bodoh. Dan karena hal itu dia sering dimanfaatkan orang. Hyubong punya sikap yang sangat baik bahkan pada orang yang jahat padanya. Hingga hal itu membuat istrinya muak dan memutuskan untuk bercerai. Gak lama berselang, mantan istrinya menikah dengan orang Australia. Rencananya mereka akan pergi ke Australia dan membawa Eunhee. Sebelum Eunhee pergi, dia ingin tinggal dengan ayahnya saat libur sekolah. Namun ibunya nggak mengizinkannya karena ternyata ayahnya nggak punya apartemen. Karena alasan itu, Somin berpikir untuk meminjamkan mereka kamar apartemen yang tak lain adalah apartemen Hongdae. 정말 그렇게 해도 돼요? Di saat yang sama, Inkup mendapat informasi bahwa sponsor mereka tiba-tiba tidak jadi mendanai tim tersebut. Alasannya karena pihak sponsor merasa tidak akan menguntungkan jika mendanai para tunawisma yang menurutnya kotor dan bau. Tanpa sponsor tentu mereka akan kekurangan dana. Jadi Inkup memohon agar pria ini mau secara sukarela mendanai mereka. Tentu saja dia menolak. Lalu Inkup berkata bahwa kotor dan bau itu hanyalah kondisi mereka, bukan kepribadian mereka. Di malam harinya, Hyubong dan putrinya pun makan bersama di apartemen Hongdae. Ayahnya berpesan agar Eunhee selalu bekerja keras di Australia. Dan nanti jika ia kembali, Hyubong berjanji akan menyiapkan rumah yang bagus. Namun Eunhee berkata, walaupun rumah ayahnya sangat jelek, selama dia bisa tinggal dengan ayahnya, dia pasti merasa bahagia. Hari itu mereka akan melakukan pertandingan pertama dengan tim lain. By the way, nama tim para tunawisma ini adalah Big Issue, yang berarti masalah besar. Dan inilah tim yang akan menjadi lawan mereka. Singkat waktu, babak pertama pun berakhir dengan skor 3-0. Sebelum babak kedua dimulai, Hongdae sempat memberi semangat karena sepertinya timnya telah meremehkan lawan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Hingga di babak kedua pun mereka mulai bangkit dan akhirnya pertandingan pertama itu berhasil mereka menangkan. Setelah pertandingan berakhir, manajer mereka yaitu Inkup memberitahu tentang sponsor yang menarik sponsornya. Dengan kejadian itu, mereka pasti akan kekurangan dana. Apalagi pertandingan besar itu akan dilaksanakan 2 bulan mendatang dan mereka memerlukan tiket pesawat dan peralatan untuk memberangkatkan para pemain. Yang jika ditotal, mereka memerlukan dana sekitar 3 miliar won. Saat yang sama, Hongdae mendapat kabar kalau ibunya yang buron sudah tertangkap. Namun dia terlihat baik-baik saja, sampai-sampai membuat Hongdae kebingungan. Hongdae sempat bertanya apa yang paling penting bagi ibunya. Namun ibunya tidak menjawab dan tidak seperti ibu pada umumnya. Dia tidak menempatkan anaknya sebagai prioritas. Malah tujuan ibunya memanggil Hongdae adalah agar Hongdae mau menebusnya agar ia bisa bebas dari penjara. Namun Hongdae sepertinya sudah muak dengan sikap ibunya. Hingga ia berkata bahwa mulai sekarang dia tidak menganggapnya lagi sebagai ibu. Dalam perjalanan pulang, dia melihat kekasih bungsu yaitu Jinju saat itu sedang diganggu oleh beberapa pria. Tanpa pikir panjang, Hongdae langsung membantunya dan menghajar mereka semua. Namun perkelahian itu sempat terekam orang lain dan media memutarbalikkan fakta di mana Hongdae dituduh telah melakukan kekerasan pada siswa SMA. Saat ini Hongdae tiba-tiba menghilang dan wanita yang dibelanya itu tidak memberi kesaksian apapun. Jadi mulai bermunculan opini-opini yang semakin menyudutkan Hongdae. Malam itu Somin sengaja datang ke rumah Jinju untuk bertanya langsung padanya. Setelah bertemu Jinju, mereka langsung membawanya ke TKP. Di sana Jinju menjelaskan kalau malam itu dia sedang duduk di ayunan. Kemudian anak-anak SMA itu datang mengganggunya. Jinju sempat menunjuk ke satu rumah di sekitar lokasi. Kemudian dia menunjuk ponsel Sumin, yang artinya malam itu seorang berdiri di sana sambil merekam perkelahian tersebut. Suatu hari, beredar video klarifikasi yang berisi tentang perjalanan Hongdae, di mana dia sekarang menjadi pelatih tunawisma dan sangat peduli dengan timnya. Dia bahkan rela pindah dari apartemennya agar seorang ayah bisa tinggal bersama putrinya.
dia juga pernah menemui Jinju dan membelikannya baju pemain bola favoritnya. Sementara video di malam itu memperlihatkan bahwa Hongdae membantu Jinju yang diganggu beberapa siswa SMA. Video itu pun mendapat tanggapan positif dari netizen dan sekaligus membersihkan nama Hongdae. Sekarang dia dikenal sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan orang yang cacat mental. Video itu tentu dibuat oleh Sumin dan video itu kini mencapai 5 juta views. Mereka juga berencana menggunakan penghasilan yang didapat video itu untuk menambah kekurangan dana timnas. Saat itu Insun memberitahu bahwa sejak kemarin Hongdae tinggal di rumahnya. Keesokan harinya, Hongdae datang menemui direktur. Sebelumnya mereka punya rencana bahwa saat Piala Dunia Tunawisma dilaksanakan, Hongdae akan pergi syuting untuk memerankan sebuah film. Pria ini juga berkata kalau turnamen sepak bola Tunawisma itu sejatinya hanyalah acara amal. Jadi dia meminta Hongdae untuk tidak ikut bersama timnya dan lebih mementingkan film tersebut. Kemudian Hongdae kembali melatih timnya, terutama Insun yang masih belum bisa menendang dengan akurat. Selesai latihan, Hongdae menyampaikan bahwa dia tak bisa mendampingi mereka dalam Piala Dunia nanti. Tapi Hongdae tidak memberitahu alasannya. Mereka pun kebingungan dan mulai menerka-nerka apakah mereka pernah berbuat kesalahan. Hongdae juga mengacukan Sumin saat dia bertanya alasannya. Malam itu Hongdae menemui ibunya yang ternyata sudah bebas, di mana Hongdae sendiri yang menebusnya. Ibunya berjanji akan membayar hutangnya. Dia juga berkata kalau sebentar lagi akan pergi ke Pulau Jeju bersama pria yang ia kencani. Mereka sempat menonton siaran ulang pertandingan antara Korea dan Jepang, di mana saat itu Hongdae berhasil mencetak gol ke gawang Jepang. Ibunya berkata bahwa dia sangat bahagia dengan Hongdae, walaupun dia tidak pernah menonton langsung pertandingan Hongdae. Ibunya juga mendukung apapun keputusan Hongdae nantinya, walaupun dia lebih memilih untuk terjun ke dunia hiburan dan berhenti bermain sepak bola. Singkat waktu, tibalah hari pertandingan mereka. Saat itu mereka terlihat sangat tidak bersemangat, apalagi mereka harus bertanding tanpa pelatih. Tapi tiba-tiba saja, tanpa mereka sadar Hongdae ternyata sedang berjalan bersama mereka. Melihat setelan rapi Hongdae, mereka sadar kalau Hongdae akan ikut bersama mereka. 잘 있었어요? Lalu tibalah mereka di Hongaria, tempat pertandingan akan dilakukan. Terlihat negara-negara lain yang turut memeriahkan turnamen tersebut. Pertandingan pertama akan mempertemukan sang juara bertahan Jerman dengan Latvia. Mereka yang ada di bangku penonton sempat ragu melihat lawan dengan stamina dan fisik yang kuat, juga usia mereka yang terbilang masih muda. Lalu tibalah timnas Korea bertanding, di mana ini merupakan pertama kali Korea mengikuti Piala Dunia. Lawan mereka juga termasuk lawan yang tangguh, di mana mereka akan berhadapan dengan pemain muda Costa Rica. Baru saja permainan dimulai, timnas Korea sudah kebobolan. Belum lama bermain, Hyubong juga harus digantikan dengan Bumsu karena cedera di kakinya. Namun kedatangannya tidak membawa dampak apapun, malah mereka kalah dengan skor telak. Di babak kedua, mereka kembali kebobolan dan sekarang mereka benar-benar kalah tanpa ada perlawanan. Malam harinya mereka berdiskusi di mana tim mereka akan bertanding 10 kali lagi dan sebagian besar lawan mereka merupakan tim dari Eropa. Sumin sempat bertanya mengapa timnya tidak mencetak gol sama sekali. Namun Hongdae menjawab kalau bukan dia yang memilih anggota tim tersebut. Mereka sangat putus asa karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Inkuk sempat berkata, walaupun mereka nggak menang, setidaknya mereka harus berhasil mencetak 1 gol agar ketika pulang mereka tidak terlalu depresi. Keesokan harinya, mereka kembali mendapat masalah karena tangan Bumsu terluka saat ia menari. Apalagi hari ini mereka ada 2 pertandingan dan mereka tidak punya pemain pengganti. Karena itu Sumin sempat berdiskusi dengan panitia dan hasil dari diskusi itu mereka diperbolehkan merekrut pemain asing, di mana 2 pemain asing itu berasal dari Brazil. Uniknya pemain bayaran itu berhasil mencetak beberapa gol. Ya walaupun mereka berhasil mencetak beberapa gol, tapi terlihat seperti hanya mereka berdua yang bermain. Bahkan semua gol yang tercipta diciptakan oleh 2 pemain tersebut. Di babak kedua, 1 pemain Brazil tadi menjadi cadangan dan seketika Korea langsung kebobolan. Penonton juga mulai kecewa karena yang ingin mereka lihat adalah permainan tim Korea. Namun yang terjadi di sini seperti permainan tim Brazil. Hingga pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Korea.
Namun walaupun mereka menang, mereka tidak terlihat bahagia sama sekali karena semua gol diciptakan oleh pemain Brazil tersebut. Pertandingan selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan sang juara bertahan Jerman. Hongdae juga nggak punya pilihan. Jika mereka ingin menang, maka mereka harus tetap menggunakan pemain Brazil tadi. Tapi dia juga berkata, apa gunanya menang jika bukan usaha mereka sendiri? Yang akhirnya motivasi Hongdae berhasil membangkitkan semangat mereka. Dan di pertandingan nanti, mereka yakin tidak akan menggunakan pemain Brazil itu. Berkat motivasi itu, gaya permainan mereka sedikit berubah. Kini mereka mulai bisa melakukan serangan. Tapi satu waktu, saat giliran Jerman menyerang, mereka berhasil menjebol gawang Korea. Kali ini Korea kembali mendapat serangan bertubi-tubi dari Jerman. Semangat mereka memang masih membara, namun tidak dengan fisik dan stamina. Apalagi kalau mengenai kekuatan fisik dengan tim Jerman mereka kalah jauh. Di akhir babak pertama, Munsu sempat membentur tiang gawang saat ia menghadang bola. Melihat pemain yang sudah babak belur, sang manajer menyarankan untuk memainkan pemain Brazil di babak kedua. Namun tidak ada satupun yang mau digantikan dan sepertinya semangat mereka masih belum pudar. Tapi Hongdae meminta Munsu untuk istirahat karena luka akibat benturan tadi terlalu parah. Kemudian Hwandong pun menunjukkan kakinya yang sudah membaik dan ia memohon agar diizinkan bermain. Seenggaknya jika dia tak bisa berlari di lapangan, maka dia meminta diizinkan untuk menjadi kiper. Hingga Hongdae tak punya pilihan selain mengizinkannya. Di babak kedua mereka kembali bermain tanpa pemain bayaran. Mereka pun kembali berjuang sekuat tenaga. Begitu jatuh mereka langsung bangkit seperti tidak ada rasa sakit yang dirasakan. Walaupun mereka kalah skor, namun penonton yang melihat semangat mereka malah lebih banyak mendukung Korea. Insun juga kembali bermain dan kali ini Hongdae memberinya bando agar poninya nggak menghalangi matanya. Yang ternyata bando itu merupakan pemberian dari seorang wanita bernama Yumi. Dengan masuknya Insu, tim mereka kembali bangkit dan bisa mengimbangi permainan Jerman. Penonton bahkan mulai bersorak mendukung Korea ketika melihat perjuangan Hwandong yang seakan mempertaruhkan nyawanya demi menjaga gawang. 1 menit menjelang akhir permainan, mereka mulai menyusun strategi dan berkat kerjasama yang baik, Insu berhasil menjebol gawang Jerman. Dan gol itu menjadi gol pertama yang diciptakan pemain Korea. Ya walaupun mereka kalah, tapi gol itu membuat mereka kegirangan, apalagi lawan mereka merupakan tim terkuat. Setelah pertandingan itu, mereka menjalani pertandingan lain dengan beberapa tim berbeda, hingga mereka berhasil menyelesaikan semua pertandingan. Meskipun berada di posisi terakhir, di mana dari 11 pertandingan, mereka hanya bisa memenangkan 1. Namun sebagai tim pendatang baru, mereka sangat bangga karena semua itu berasal dari usaha mereka sendiri. Singkat waktu, mereka kembali ke negara asal dan kembali ke kehidupan normal yang kini sudah jauh lebih baik. Seperti Hwandong yang tiba-tiba didatangi istri dan anaknya. Begitupun dengan Hyubong yang kali itu mengantar kepergian putrinya sembari berpesan agar ia menjaga kesehatan dan terus belajar dengan giat. Eunhee juga berjanji saat ia besar nanti pasti akan mengunjungi ayahnya. Lalu Insun yang tetap berjualan majalah dan kali itu dia dihampiri seorang wanita yang memberinya bando saat Piala Dunia. Bumsu yang duduk berdua bersama Jinju dan kali itu Jinju sudah lebih baik padanya setelah melihat pertandingan yang Bumsu jalani. Pertandingan itu juga membuat tim mereka kedatangan banyak sponsor sehingga mereka terpaksa menolak beberapa. Hingga suatu waktu diadakan pertandingan lagi, namun kali itu mereka duduk di bangku penonton karena yang bertanding kali ini adalah pelatih mereka. Ibu Hongdae juga ikut menyaksikan pertandingan itu dan kali itu dia membawa keluarga baru mereka. Begitupun Sumin yang tampil sangat berbeda.